Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayurizkia Perliana dari D3 Manajemen Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan analisa dan perancangan sistem informasi mengenai perancangan sistem. Apa sih yang disebut perancangan sistem? Yang pertama, yaitu kegiatan setelah analisa. Yang kedua, menggambarkan bagaimana sistem berjalan. Dan yang ketiga, perancangan sistem dibuat dalam dua bagian, yaitu secara konseptual, logika, dan makro, dan secara fisik. Tujuan perancangan sistem. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pemakai. Yang kedua, memberikan gambaran lengkap kepada programmer. Apa sih personil terlibat dalam perancangan sistem? Yang pertama, ada spesialis pengendalian. Yang kedua, personil penjamin kualitas. Yang ketiga, spesialis komunikasi data. Dan keempat, pemakaian sistem. Perancangan sistem terdapat 3 kategori, yaitu global based system, group based system, local based system. Nah, di sini global based system mengganti seluruh komponen desain seperti output, proses baru, pengambilan input baru, database, platform teknologi baru yang menggabungkan seluruh topologi tadi. Yang kedua yaitu group based system, yaitu melayani grup user dalam organisasi dan terfokus pada output, input, proses, kontrol, dan jaringan. Yang ketiga ada local based system, yaitu didesain untuk satu atau dua orang yang memiliki visi dan ia merencanakan sistem. Dan tahapan perancangan sistem ini ada perancangan output, input, dialog, proses, database, kontrol, jaringan, dan komputer. Nah, perancangan komputer. Perancangan komputer terdiri dari dua tipe, yaitu eksternal dan internal. Eksternal untuk user di luar organisasi, seperti faktur dan tanda terima. Dan yang kedua ada internal, yaitu untuk lingkungan dalam organisasi, seperti laporan-laporan. Yang harus diperhatikan dalam output, yaitu tipe, isi, format, dan frekuensi. Langkah-langkah perancangan output secara umum untuk menentukan kebutuhan output dari sistem baru, dan menentukan parameter dari output. Yang kedua, ada perancangan input. Proses input ini meliputi data capture, data preparate, data entry. Tipe input ada eksternal dan internal. Dan langkah-langkah perancangan input yaitu menentukan kebutuhan input dan sistem, menentukan parameter dari input. Yang ketiga, ada perancangan dialog yang bertujuan untuk menjaga agar pemasukan data benar, untuk menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh pemakai. Dan ada dua tipe dialog, yaitu dialog pasif dan aktif. Dan contoh dialog aktif, pemakai mengajukan pertanyaan atau memasukkan data. Kalau pasif, pemakai memilih pilihan yang tersedia. Dan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama harus mudah digunakan, dapat memberikan petunjuk, menggambarkan sesuai dengan keinginan pemakai. Yang keempat, cepat memberikan respon, dapat menampilkan pesan kesalahan, dan fleksibel. Dan yang keempat, perancangan proses yang bertujuan menjaga agar proses data lancar dan teratur sehingga menghasilkan informasi yang benar. Untuk mengawasi proses dari sistem dapat digambarkan dengan flowchart dan DVD. Tipe proses ini ada 4, yaitu real-time, batch, online, dan offline. Yang kelima, ada perancangan database. Perancangan database ini bertujuan untuk mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya, seperti tipe file, akses file, organisasi file, alat perancangan database. Dan tipe-tipe file ini terdiri dari tipe file master, file transaksi input, file laporan, sejarah atau arsip, backup, temporer, dan library. Dan akses file ini menunjukkan bagaimana suatu program komputer akan membaca record dari suatu file, apakah secara sekuensial, urut, atau direct, atau random, secara langsung. Yang keenam, ada perancangan komputer. Kelompok komputer ada 3, yaitu mainframe, mini komputer, dan mikrokomputer. Dan device dari komputer yaitu input, output, proses, dan penyimpanan.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.